Cukup pegang tuh wilayah ini, Rusia bikin Presiden Ukraina langsung prihatin, ancamannya mengerikan. Terbukti strategi Rusia bikin Ukraina benar-benar tak berkutik. Ibaratnya, Rusia kini seperti sedang pegang kendali dengan kenyataan Ukraina sangat kesulitan. Ukraina yang terus dibantu oleh sekutunya dalam hal peralatan perang ternyata tak berdaya ketika Rusia memang satu lokasi ini. Sampai-sampai Presiden Ukraina menyatakan keprihatinannya yang luar biasa terkait kondisi warganya. Rusia sendiri menyatakan bahwa usaha atau agresi yang mereka lakukan adalah bentuk melucuti senjata Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa jutaan orang bisa kelaparan karena blokade Rusia terhadap pelabuhan Laut Hitam Ukraina yang katanya telah meninggalkan dunia di ambang krisis pangan yang mengerikan. Rusia juga telah merebut sebagian besar pantai Ukraina, menghalangi ekspor pertanian dan juga menaikkan harga gandum. Zelensky mengatakan Ukraina sekarang tidak dapat mengekspor gandum, jagung, minyak sayur, dan produk lainnya dalam jumlah besar yang telah memainkan peran stabilisasi. Cukup pegang tuh wilayah ini, Rusia bikin Presiden Ukraina langsung prihatin, ancamannya mengerikan. Video Time 22 di New York yang dirilis oleh otoritas Ukraina pada Kamis. Ukraina dan Barat juga menuduh Moskow mempersenjatai persediaan makanan. Rusia mengatakan ranjau Ukraina diletakkan di laut dan sanksi internasional terhadap Moskow harus disalahkan. Kiev dulu mengekspor sebagian besar barangnya melalui pelabuhan, tetapi sejak invasi Rusia pada 24 Februari juga telah dipaksa untuk mengangkut gandum dengan kereta api melalui perbatasan barat Ukraina atau melalui pelabuhan sungai kecil Danube. Zelensky yang termasuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh tahun 2022, versi majalah Time mengatakan dia berterima kasih kepada Presiden AS Joe Biden karena menyatukan dunia bebas ketika ancaman Rusia muncul. Ia juga menghimbau sekutu Ukraina untuk memasok lebih banyak senjata, menarik perbandingan antara apa yang dia gambarkan sebagai kebencian Rusia dan COVID-19. Senjata dan sanksi juga vaksin melawan COVID 2022 yang dibawa oleh Rusia. Kebencian adalah virus dan lebih mematikan daripada COVID-19. Rusia tidak segera menanggapi komentar Zelensky. Moskow mengatakan operasi militer khusus di Ukraina dimaksudkan untuk melucuti senjata dan denazifikasi tetangganya. Ukraina dan sekutunya mengatakan Moskow telah melancarkan perang agresi yang tidak beralasan. Konflik internal Ukraina memuncak, Presiden Zelensky mulai pasrah. 100 tentara Kiev gugur dalam sehari. Perang di Ukraina yang telah memasuki bulan keempat ini memasuki dan semakin memuncak serta memanas. Rusia terus berusaha memasuki dan menguasai wilayah-wilayah di Ukraina. Seperti diketahui bahwa operasi militer dan juga invasi yang dimulai oleh Rusia ini juga telah dimulai sejak 24 Februari 2022. Lamanya perang ini berakhir, pasukan Rusia juga telah berhasil menguasai sejumlah wilayah di Ukraina, di mana sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan pasukan Rusia ataupun pasukan Ukraina menyerah dalam perang ini. Seperti dari informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa hingga saat ini pasukan Ukraina masih terus berjuang dan belum menyerah dalam menghadapi Rusia yang menginvasi wilayah mereka. Dalam menghadapi Rusia, Ukraina juga telah mendapatkan banyak bantuan senjata dari Barat. Walau demikian, senjata yang dipasok oleh Barat itu sampai saat ini masih belum membuat Rusia menyerah dalam invasinya di Ukraina. Pasukan Rusia yang sulit dikalahkan hingga memicu kepasrahan dari Ukraina, Presiden negara itu, Volodymyr Zelensky, belum lama ini secara terang-terangan menyatakan hal yang mengejutkan. Dilansir dari Zing News, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada 1 Juni bahwa sekitar 60-100 tentara Ukraina tewas dalam pertempuran setiap hari dan 500 lainnya mengalami luka. Situasi di timur juga sangat sulit. Kami mencatat 60 hingga 100 tentara tewas setiap hari dari sekitar 500 yang terluka. Pasukan Rusia dikabarkan mulai menguasai kota Severodonetsk setelah pengepungan panjang dan juga artileri intens serta pemboman udara. Kami menjaga cincin pertahanan kami di timur, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Sementara itu, Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan tentara Rusia menguasai sekitar 80% kota penting di Severodonetsk. Seorang pejabat militer setempat juga mengatakan pada 1 Juni pasukan Rusia telah memasuki Severodonetsk, kota besar terakhir di wilayah Luhansk, dari 3 arah dan terkonsentrasi di pusat kota. Proyek rahasia untuk membuat musuh menciut diakui oleh lawan-lawannya. Pembuatan senjata Rusia yang sempat dikembangkan adalah radio otak. Proyek ini juga akan mengubah manusia menjadi senjata mematikan dengan mempengaruhi pikirannya melalui gelombang radio yang dikirim dari jarak jauh. Seperti dilansir dari RBHT, Perang Dingin mendorong para ilmuwan untuk membuat beberapa senjata dan juga gadget yang cukup luar biasa untuk menjaga Uni Soviet atau Rusia lebih unggul dari Amerika Serikat. Ketika Perang Dingin memperketat cengkramannya, banyak proyek potensial yang dilahirkan dalam upaya untuk menjadi unggul dengan musuhnya.
Beberapa program ilmiah dan juga militer dari era Soviet masih beroperasi sampai sekarang, bahkan senjata laser dan sonik kini menjadi kenyataan. Salah satu senjata rahasia yang pernah dikembangkan adalah radio otak yang dibuat oleh insinyur listrik Rusia Bernard Kaczynski pada tahun 1923. Dengan konsep bahwa manusia adalah stasiun radio hidup yang dapat mengirim dan menerima sinyal, Kaczynski mencoba mengubah manusia menjadi senjata rahasia. Dia mencoba mengubah manusia menjadi stasiun radio hidup yang dapat menerima dan juga mengirimkan sinyal. Untuk mewujudkan ambisinya itu, Kaczynski mengunjungi Eropa dan juga Amerika Utara memberikan kuliah tentang subjek tersebut. Namun proyek akhirnya mendapatkan dukungan dari otoritas Soviet. Pada tahun 1924 itu, ia melakukan tes pertama di Moskow dengan menggunakan gelombang radio frekuensi rendah, menggunakan anjing sebagai media eksperimennya, dan dia berusaha mempengaruhi anjing itu untuk mengambil buku tertentu dari tumpukan dan mengirimnya ilmuwan di kamar sebelah. Proyek rahasia Rusia tersebut hanyalah salah satu proyek gila Rusia yang membuat musuh berpikir 1000 kali untuk menyerang.